Kemudian yang ketiga terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan, dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya minta seluruh kementerian lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial. Yang kedua, cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan karena ini adalah event tahunan. Kemudian yang ketiga terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Yang keempat, terkait kerangka ekonomi makro tahun 2025, kita harus betul-betul memahami, mengikuti situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara sudah masuk ke ekonominya, sudah masuk ke resesi seperti Jepang, Inggris yang baru saja masuk ke proses resesi itu. Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah
pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan jika terjadi gejolak dan krisis. Kemudian yang terakhir, untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, transformasi ekonomi yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sri Mulyani menyebut bahwa program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa proses perencanaan RKP dan RAPBN masih terus berjalan hingga 3 bulan ke depan. Dan nantinya pemerintah juga akan fokus pada penentuan indikatif pendapatan dan juga belanja negara serta masing-masing program prioritas termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya Presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menambahkan bahwa program makan siang gratis tetap akan digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai pada tahun 2025 mendatang secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rancangan awal, nantinya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 hingga 5,6%, tingkat kemiskinan antara 6 hingga 7%, kemudian tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 hingga 5%, dan rasio Gini di sekitar 0,37%. Kemudian untuk indeks modal manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok kisaran 2,45 hingga 2,8%. Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai akan memasukkan dan membahas program makan siang gratis ini dalam penyusunan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Program itu pun menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo sekaligus calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal kabar program makan siang gratis, yang mana program tersebut dilaporkan akan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Menanggapi kabar tersebut, Gibran hanya menjawab singkat. Dilansir tribunsolo.com pada Senin 26 Februari 2024, Gibran mengatakan tidak berkapasitas untuk berkomentar soal hal itu. Pasalnya, statusnya saat ini masih menjadi wali kota Solo. Ia kemudian menyatakan agar ditanyakan saja ke pihak Istana Negara. Pasalnya, menurut Gibran, kelasnya adalah di Balai Kota, dalam hal ini di Kota Solo. Sementara itu, Gibran juga diberi pertanyaan soal apakah pembahasan program makan siang dan susu gratis tersebut bakal direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi. Terkait hal itu, Gibran hanya menanggapi dengan santai. Ia menyebut agar tunggu saja persoalan tersebut selesai dibahas, termasuk dengan serapan APBN yang nantinya akan dialokasikan untuk program tersebut.